Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi AMP Pancabakti, kelas pagi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS dari Bapak Adi Mursalin. Dari bagian A, yaitu pertanyaannya, apa itu studi kelayakan bisnis? Menurut saya, kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Kedua, apa saja faktor yang menyebabkan kegagalan suatu bisnis? Pertama, adanya rencana bisnis yang kurang jelas. Kedua, tidak kompeten dalam manajemen atau pengelolaan usaha. Ketiga, kurangnya berpengalaman dalam bidang bisnis Anda. Keempat, lemah dan mengendalikan keuangan. Kelima, gagal dalam perencanaan. Ketiga, manfaat bisnis. Menjalankan bisnis memberikan banyak manfaat bagi pelakunya. Dengan memiliki bisnis, kamu akan merasakan beberapa manfaat, yaitu mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Kedua, menjadi bos untuk diri sendiri, bisa mengatur waktu dengan leluasa, memiliki masa depan yang cerah. Keempat, lembaga-lembaga apa saja yang memerlukan kelayakan bisnis? Pertama, pihak investor. Kedua, pihak kreditor. Ketiga, pihak manajemen perusahaan. Empat, pihak pemerintahan dan masyarakat. Dan yang terakhir, tujuan pembangunan ekonomi. Kelima, bagaimana tahapan dalam kelayakan bisnis? Pertama, penemuan ide. Merintis bisnis bisa dimulai dari ide awal yang mungkin masih perkiraan kasar. Kedua, penelitian. Setelah menemukan ide bisnis, lakukan penelitian tentang bisnis tersebut. Ketiga, evaluasi. Keempat, penentuan. Kelima, rencana pelaksanaan. Enam, baru pelaksanaan. Keenam, aspek-aspek apa saja yang digunakan dalam penilaian bisnis? Aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis meliputi aspek hukum, aspek pasar, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis dan operasional, aspek manajemen dan organisasi, aspek dampak lingkungan, dan aspek ekonomi dan sosial. Sekarang adalah menjelaskan bagian B nomor 1, yaitu menjelaskan cara menghitung payback dan NVP, dan sekalian diberikan contoh. Sebelumnya, payback period adalah istilah yang merujuk pada pengembalian suatu modal investasi yang sudah diberikan melalui keuntungan dalam kisaran waktu tertentu. Hasil dari perhitungan payback period ini yang nantinya menentukan investor dalam menentukan suatu keputusan. Lebih jelasnya, berikut beberapa pengertian period yang diartikan oleh beberapa ahli, yaitu Kasmir dan Jakfar menyampaikan bahwa PP atau payback period adalah cara mengetahui jangka waktu pengembalian investor dalam suatu proyek. Rumusnya yaitu, setelah mengetahui pengertian dari payback period dan juga NVP, rumus yang biasanya digunakan seperti yang dikutip dari buku konsep, yaitu payback period sama dengan total dana investasi sama dengan kas neto. Apabila melihat dari rumus di atas, menghitung payback period melibatkan kas neto perusahaan yang ditunjukkan. Setelah mengetahui pengertian, sekarang saya akan menjelaskan contoh soal dari payback period. Sebuah manajemen pada perusahaan PT Makmur Jaya sedang melakukan pertimbangan untuk membeli alat produksi pada komponen elektrika. Dengan adanya pembelian mesin produksi berharga 250 juta, maka keuntungan bersih yang bisa diperoleh dari adanya tambahan mesin tersebut adalah 70 per tahun. Lantas, berapakah payback period time untuk mesin tersebut? Jawabannya adalah nilai investasi yaitu 250 juta, kas masuk bersih 70 juta, payback periodnya yaitu dibagi dengan nilai investasi, dibagi juga dengan kas masuk bersih. Payback periodnya 250 dibagi dengan 70 juta, maka payback period yang dibutuhkan adalah 3,57 tahun. Sekarang adalah contoh soal NVP. Sebuah perusahaan X ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produk. Diperkirakan untuk harga mesin tersebut
yaitu 150 juta dengan mengikuti aturan suku bunga pinjaman yaitu sebesar 12% per tahun. Untuk arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Apakah rencana investasi pada pembelian mesin tersebut produksi di atas dapat dilanjutkan? Jawabannya adalah 50 juta dibagi dengan 150 juta, yaitu R-nya 12%, atau bisa disebut dengan 0,12. Maka nilai untuk MVP adalah 30,24. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.